nggak sih? Kamu merasa capek banget? Padahal rasanya nggak ngapa-ngapain. Atau mungkin sering pusing dan gampang enjiosingosen pas naik tangga? Nah, banyak yang mikir, paling cuma kecapekan biasa. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan ini bukan sekadar lelah biasa. Bisa jadi ini adalah sinyal dari tubuh kamu yang lagi kekurangan sesuatu yang penting, yaitu sel darah merah. Kondisi ini kita kenal dengan nama anemia. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas semua tentang anemia. Mulai dari apa itu sebenarnya, apa saja gejalanya, penyebabnya, sampai gimana cara mengatasinya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya, karena informasi ini penting banget buat kesehatan kita semua. Yuk, kita mulai. Oke, sekarang mari kita sedikit menyelami sains di balik tubuh kita. Bayangkan, darah kita itu seperti sebuah jalan tol super sibuk. Di jalan tol ini ada banyak sekali mobil pengantar oksigen. Nah, mobil-mobil ini namanya hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Tugas utama mereka adalah mengambil oksigen dari paru-paru dan mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh, mulai dari otak sampai ujung kaki. Setiap sel di tubuh kita butuh oksigen ini untuk bisa bekerja dengan baik, ibarat mesin yang butuh bahan bakar. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita anemia? Artinya, jumlah mobil pengantar oksigen ini berkurang drastis, atau mobilnya sendiri nggak berfungsi maksimal. Akibatnya, pengiriman oksigen jadi macet dan banyak sel di tubuh kita yang kelaparan oksigen. Otak jadi susah konsentrasi, otot jadi cepat lelah, dan jantung harus kerja ekstra keras untuk memompa sisa darah yang ada. Itulah kenapa gejala anemia itu muncul. Jadi, anemia bukan cuma soal darah rendah ya, tapi soal kurangnya kapasitas darah untuk mengangkut oksigen. Paham ya sampai sini? Keren. Nah, karena sekarang kita sudah tahu mekanisme dasarnya, mari kita kenali gejala anemia yang paling umum. Ada istilah yang gampang banget diingat, yaitu 5L. Lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Kalau kamu sering merasakan kelima hal ini secara bersamaan dan terus-menerus, ini bisa jadi lampu kuning. Tapi, gejalanya nggak berhenti di situ aja. Coba deh, perhatikan tanda-tanda fisik lainnya. Misalnya, kulit kamu terlihat lebih pucat dari biasanya. Cara gampangnya, coba tarik sedikit kelopak mata bagian bawahmu. Kalau warnanya pucat, nggak merah segar, ini bisa jadi tanda anemia. Selain itu, gejala lain yang sering muncul adalah sakit kepala atau pusing, terutama saat tiba-tiba berdiri. Jantung juga bisa berdebar-debar karena harus bekerja lebih keras. Napas jadi pendek dan gampang ngos-ngosan. Bahkan saat melakukan aktivitas ringan, tangan dan kaki sering terasa dingin. Beberapa orang juga mengalami kuku yang rapuh atau rambut yang rontok parah. Kalau kamu mengalami beberapa gejala ini, jangan diabaikan ya. Segera periksakan diri untuk tahu penyebab pastinya. Setelah tahu gejalanya, mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa sih aku kena anemia? Penyebabnya ternyata macam-macam banget, nggak cuma satu. Yang paling umum adalah anemia defisiensi besi. Ini terjadi karena tubuh kita kekurangan zat besi, bahan baku utama untuk membuat hemoglobin. Kekurangan ini bisa karena asupan makanan kita yang kurang zat besi, atau karena tubuh nggak bisa menyerap zat besi dengan baik. Penyebab umum lainnya adalah perdarahan. Misalnya, pada wanita yang mengalami menstruasi sangat berat, atau pada orang yang punya masalah lambung seperti tukak lambung. Ada juga anemia karena kekurangan vitamin, seperti vitamin B12 dan asam folat. Kedua vitamin ini juga penting banget untuk produksi sel darah merah yang sehat. Selain itu, ada juga jenis anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis, seperti penyakit ginjal atau radang sendi. Dan yang lebih jarang, ada anemia aplastik, di mana sumsum tulang belakang berhenti memproduksi sel darah baru, serta anemia hemolitik, di mana sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada kemampuannya untuk diproduksi. Karena penyebabnya beda-beda, penanganannya juga harus disesuaikan. Oke, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya gimana? Kalau kamu curiga mengalami anemia, langkah pertama dan paling penting adalah konsultasi ke dokter. Dokter akan melakukan tes darah untuk memastikan diagnosis dan mencari tahu jenis anemia apa yang kamu alami. Jangan coba-coba self-diagnose
atau minum suplemen sembarangan ya. Nah, kalau sudah terbukti kamu mengalami anemia, terutama anemia defisiensi besi yang paling umum, maka fokus utamanya adalah perbaikan nutrisi. Kamu perlu memperbanyak makanan yang kaya zat besi. Ada 2 jenis zat besi, him dan non-him. Zat tobesiemu yang lebih mudah diserap tubuh. Banyak terdapat pada sumber hewani, seperti daging merah, hati ayam, atau sapi, ikan, dan unggas. Sementara zat besi non-him ada di sumber nabati, seperti bayam, kangkung, brokoli, kacang-kacangan, dan tahu tempe. Biar penyerapannya maksimal, konsumsi makanan kaya zat besi ini bareng sama makanan yang tinggi vitamin C, seperti jeruk, jambu biji, atau paprika. Kenapa? Karena vitamin C itu sahabat baiknya zat besi. Dia bantu banget penyerapan di dalam tubuh. Sebaliknya, hindari minum teh atau kopi berbarengan saat makan, karena kandungan tanin di dalamnya bisa menghambat penyerapan zat besi. Selain itu, pastikan juga asupan vitamin B12 dan asam folatmu tercukupi dari makanan seperti telur, susu, dan sayuran hijau gelap. Dengan pola makan yang tepat, kamu bisa membantu tubuhmu untuk kembali bugar. Jadi, kesimpulannya, anemia itu lebih dari sekadar rasa lelah. Ini adalah kondisi medis yang perlu kita perhatikan dengan serius karena bisa memengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mulai dari produktivitas kerja yang menurun, sulit konsentrasi saat belajar, sampai bisa membahayakan kesehatan jantung jika tidak ditangani. Kabar baiknya, sebagian besar kasus anemia, terutama yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi, bisa dicegah dan diatasi dengan pola makan yang seimbang dan gaya hidup sehat. Ingat, selalu rumus 5L dan perhatikan tanda-tanda fisik di tubuhmu. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika kamu merasa ada yang tidak beres. Kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, mari kita jaga pabrik sel darah merah kita agar tetap berproduksi dengan optimal. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kita bagikan hari ini bermanfaat dan bisa membuat kita semua lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan darah. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video edukasi kesehatan lainnya dari kami. Share juga video ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat!